Kalau teman-teman sempat nonton video gue beberapa waktu yang lalu, gue tuh sempat datang ya ke acara launchingnya TCL dengan temanya itu Vision Beyond Limit. Nah, di acara tersebut TCL tuh ngenalin beberapa line up Smart TV terbaru mereka. Ada QLED series, ada juga QD Mini LED series, sampai Art TV-nya juga ada. Tapi jujur ya, dari semua yang dipajang di sana, ada satu TV yang langsung bikin gue pribadi penasaran banget. Yakni ya flagshipnya mereka, SQD Mini LED X11L. Dan gue tuh bahkan sempat bilang di video itu, nanti kalau unitnya udah ada di tangan gue, barulah kita bahas lebih dalam. Well, sekarang TV-nya literally ada di depan gue, samping gue. Ya pokoknya di sinilah. Dan pas pertama kali gue nyalain ini TV di rumah, kesan pertama nggak berubah sama kayak waktu gue datang ke event, yakni terang pakai banget. Hai semua, gua Wasa. Yap, sekali lagi ini adalah Smart TV TCL SQD Mini LED X11L. Tapi makin lama gue pakai, gue lihat, dan ya gue sambil main-mainin, gue mulai sadar kalau TV ini tuh bukan cuma soal terang aja. Yang bikin beda justru adalah detailnya. Kita mulai dulu dari sisi fisiknya ya, soalnya ya begitu lihat langsung, ini TV tuh kerasa kalau build quality-nya tuh serius banget. TV ini kokohnya kebangetan malah menurut gua. Beratnya juga berat ini, bahkan menurut gua ini bukan tipe TV yang bisa dipindahin sendirian. Minimal banget menurut gua malah 3 orang deh. Tadinya gua mau bilang 2-3 orang, enggak. Ini tuh berat, jadi enakan 3 orang. Biar lebih aman. Materialnya dari sisi-sisinya aja, ini tuh kelihatan metal banget dengan finishing brush yang menurut gue tuh halus. Kalau kena cahaya juga ada glossy-glossy-nya cakep deh. Kaki TV-nya juga sama, full metal dan berat. Panel depannya juga berasa solid banget. Jadinya si layar kerasa lebih firm. Bagian belakangnya juga menarik, padahal ini ya, kalau kita ngomongin bagian belakang TV itu tuh jarang banget kita lihat Smart TV yang desain belakangnya aja kayak begini. Dikasih pattern guys, jadi itu detail gitu loh. Memang sih kalau ditempel di dinding juga mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi detail kayak gini nunjukin kalau TV ini dibuatnya itu nggak asal-asalan. Menariknya lagi, bahkan sampai ke hal kecil kayak remote. Ini jujur salah satu remote TV paling niat yang pernah gue pegang selama ini. Feelsnya solid, nggak berasa kayak plastik, nggak lah, jauh. Beratnya juga pas dan kelihatan mahal. Di bagian sampingnya juga ada tombol tambahan, tombol khusus buat nge-adjust brightness secara langsung, dan ada juga tombol buat ganti mode picture-nya dengan cepat. Dan yang paling kepake, ini tombolnya bisa nyala. Jadi kalau lagi nonton di ruangan yang gelap, tetap gampang dipakainya ini remote tanpa harus nebak-nebak tombolnya yang ini apa ya, tombol ini yang apa. Kelihatannya sepele, tapi ini kepake banget di daily use. Selain itu di bagian belakang TV-nya di sini juga ada 4 subwoofer, dan ini tuh bukan gimmick karena sistem audionya ini tuh ditunding bareng sama Bang & Olufsen. Buat teman-teman yang belum familiar, ini adalah brand audio premium yang biasanya itu dipakai sama teman-teman audiophile. Dan di TV ini berasa banget tuningan audionya. Dan harganya Bang & Olufsen sendiri itu udah ratus-ratusan juta guys. Nah, saat volumenya gue gedein, dialognya tuh kalau kita nonton TV tetap jelas, bassnya juga surprisingly dapet. Jadi buat nonton film tanpa soundbar pun sebenarnya ini udah enak banget. Jadi buat nonton film tanpa adanya soundbar ini sebenarnya juga udah enak banget. Was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. Sekarang kita ngomongin layarnya. Smart TV ini pakai teknologi SQD Mini LED. Ini adalah evolusi dari QD Mini LED guys. Dan bisa dibilang jadi teknologi layar paling tinggi TCL saat ini. Yang bikin beda di sini tuh TCL ngegabungin Super QLED dan juga Ultra Color Filter. Hasilnya, akurasi warna jadinya lebih tinggi, tapi di saat yang sama, efek halo atau kebocoran cahaya itu bisa ditekan. Dan dibandingin sama LED biasa, jumlah lampu backlit-nya di belakang layar ini tuh jauh lebih banyak. Di ukuran terbesarnya bahkan sampai lebih dari 20.000 local dimming zone. Yang artinya,
cahaya di belakang itu bisa dikontrol sangat presisi. Area yang terang bisa bener-bener terang. Area yang harus gelap itu bener-bener bisa gelap. Dan ini langsung kerasa banget waktu nonton film ataupun kita main game. Apalagi konten yang banyak adegan-adegan gelapnya. Salah satunya yang gue coba di TV ini pas gue lagi main Resident Evil terbaru nih di PS5. Dan di game kayak gitu, biasanya nih TV yang LED biasa gitu ya, itu hitamnya itu agak abu-abu. Di sini hitamnya beneran dalam banget. Shadow detailnya juga masih kebaca. Jadi suasana horor atau tegangnya itu dapet banget. Apalagi sound systemnya ngeri. Selain itu brightness-nya juga ekstrim. TCL itu ngeklaim TV ini sampai 10.000 nits peak brightness-nya. Sebagai perbandingan, banyak TV premium lain itu biasanya ada di kisaran 1.000 sampai 2.000 nits aja. Jadi waktu nonton konten SDR, highlightnya tuh kayak lampu atau matahari itu bener-bener kelihatan pop gitu keluar warnanya. Tapi di area gelapnya tetap bisa terkontrol dengan baik. Jadi kontrasnya tuh dapet banget. Soal warna juga menarik menurut gua. TV ini punya coverage sampai 100% BT 2020. Nah, BT 2020 itu standar luas warna ya untuk konten video modern. Semakin luas gamut warnanya, semakin banyak juga warna yang bisa ditampilin di layar. Makanya warna di TV ini tuh tetap lebih lebih kaya lah warnanya gitu loh. Merahnya lebih dalam, merah banget. Terus hijau juga kelihatan hijau lebih hidup. Tapi ya tetap natural gitu loh, nggak gonjreng banget. Selain itu, panel TV ini juga pakai WHVA atau WHVA 2.0 yang punya viewing angle-nya lebih luas. Jadi kalau nonton bareng sama keluarga dari samping pun, nih ya, ngeliat kayak gini, ini tuh warna sama kontrasnya masih konsisten, nggak ada berubah-berubah gitu. Jadi mata juga nggak sakit ngelihatnya. Sekarang kita lihat di bagian konektivitasnya. TV ini tuh punya 4 HDMI port yang 2.1 ya HDMI-nya. Artinya kalau teman-teman punya PS5, Xbox Series X atau bahkan PC gaming di laptop gitu ya, laptop gaming pun, TV ini udah support 4K sampai 144Hz refresh rate-nya. Buat gaming jelas aman. Selain itu, TV ini juga support berbagai format SDR modern, kayak Dolby Vision, HDR10+, HDR10, bahkan HLG atau HLG. Smart TV-nya sendiri tuh pakai Google TV ya guys, jadi aplikasi streaming kayak Netflix, Disney+, Prime Video, dan YouTube tinggal di-download aja dari Play Store dan juga udah ada default bawaannya. Dan ya kalau ngomongin kesimpulan gue setelah beberapa hari lah pakai TCL SQD Mini LED X11L ini jelas ya bukan TV untuk semua orang bisa gue bilang. Selain harus punya ruangan yang cukup besar untuk ukuran TV 75 inch kayak begini, harganya juga lumayan, yakni sekitar 69 jutaan. Ini udah termasuk kategori flagship yang serius. Tapi kalau teman-teman nyari pengalaman nonton TV yang beneran serius even di dalam rumah, TV ini tuh bener-bener bisa ngedeliver. Brightness-nya tinggi, kontrasnya kuat, warnanya kaya, dan pengalaman nonton juga bisa dibilang amat sangat imersif. Cakep banget nih, jalan begini doang. Smooth. Tapi yang jelas ini bukan cuma TV besar dan terang aja, tapi ini TV bener-bener dibikin buat ngasih kualitas gambar yang terbaik. Kalau detail itu penting buat teman-teman, layarnya juga harus pilih yang paling serius. TCL SQD Mini LED X11L ini jelas dibikin untuk tujuan tersebut. Dan ya nggak usah khawatir soal after sales. TCL di Indonesia aman banget guys. So, gimana menurut kalian? 69 jutaan dapat yang super premium mulai dari fisik dan juga panel layar dan juga sound system. Kalau ada uangnya sih bolehlah ini disikat. Serius guys. Paling kayak gini aja video gue kali ini untuk TV TCL ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.